Malam itu hujan rintik turun di kawasan Pondok Indah. Saya berdiri di depan gerbang rumah besar keluarga suami saya. Dan saya melihat ibu saya sendiri duduk di kursi plastik di pinggir jalan. Basah, menggigil. Sementara di dalam, pesta ulang tahun ibu mertua saya berlangsung megah dengan ratusan tamu. Ibu saya, perempuan yang melahirkan saya, dibiarkan di luar pagar seperti pengemis. Dan saat itu juga, saya memutuskan satu hal. Keluarga ini akan kehilangan segalanya. Karena mereka lupa satu fakta kecil. Seluruh perusahaan yang mereka banggakan, sayalah yang memegang kuncinya. Halo, sahabat cerita. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, tolong tekan tombol like dan tulis nama serta kota kalian di kolom komentar supaya kita bisa merasakan kisah ini bersama. Kisah malam ini tentang sebuah penghinaan yang tidak termaafkan dan balasan yang datang dengan sangat sunyi. Nama saya Anindya. Usia saya 34 tahun. Saya bekerja sebagai direktur keuangan di sebuah perusahaan distribusi yang cukup besar di Jakarta. Sudah 8 tahun saya menikah dengan Reza. Dan selama 8 tahun itu, saya menyimpan satu rahasia yang tidak pernah saya buka. Perusahaan tempat saya bekerja, yang selama ini dibanggakan keluarga mertua sebagai milik mereka, sebenarnya berdiri di atas modal almarhum ayah saya. Ayah saya yang menyelamatkan perusahaan itu dari kebangkrutan 12 tahun lalu. Dan sebelum beliau wafat, seluruh saham pengendali itu dialihkan atas nama saya. Diam-diam, tanpa seorang pun dari keluarga Reza tahu. Saya tidak pernah memakai fakta itu. Saya hanya ingin menjadi istri yang baik, menantu yang baik. Saya pikir kalau saya cukup sabar, cukup rendah hati. Suatu hari mereka akan menerima saya dengan tulus. Saya salah. Kerendahan hati saya, mereka baca sebagai kelemahan. Ibu mertua saya bernama Bu Sukma. Usianya 62 tahun. Seorang perempuan yang selalu mengukur manusia dari isi dompetnya. Di matanya, saya hanya menantu yang beruntung bisa masuk ke keluarga terpandang. Beliau tidak pernah tahu siapa saya sebenarnya, dan saya membiarkan beliau tidak tahu. Suami saya, Reza, 37 tahun, menjabat sebagai manajer di perusahaan yang sama. Reza bukan orang jahat, tapi Reza lemah. Setiap kali ibunya merendahkan saya, Reza memilih diam. Diam yang setiap kali terasa seperti pengkhianatan kecil. Dan pengkhianatan kecil, kalau dikumpulkan selama 8 tahun, menjadi sangat besar. Lalu ada Wulan, adik ipar saya, 29 tahun. Perempuan yang sejak awal menganggap saya saingan. Wulan yang selalu membisikkan hal-hal buruk tentang saya ke telinga ibunya. Wulan yang paling rajin menghitung berapa banyak saya menghabiskan uang keluarga. Padahal, uang itu sebenarnya milik saya. Ibu saya bernama Ibu Marni, 60 tahun. Seorang janda sederhana yang tinggal di rumah kecil di pinggiran Bekasi. Ayah saya sudah lama tiada. Ibu membesarkan saya seorang diri dengan berjualan kue. Seluruh hidup ibu adalah pengorbanan. Dan ibu, perempuan paling lembut yang pernah saya kenal, adalah orang yang malam itu dibiarkan menggigil di luar pagar. Mari saya ceritakan dari awal. Bagaimana semua ini bermula. Dan bagaimana kesabaran saya yang selama bertahun-tahun mereka injak akhirnya berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa mereka hentikan. Sejak hari pertama saya menikah, ibu mertua sudah memasang batas yang jelas. Ada 2 jenis manusia di rumah itu. Mereka yang darah daging. Dan saya selalu duduk di ujung meja. Saya selalu mengambil makanan paling akhir. Kalau ada acara keluarga, nama saya selalu disebut terakhir. Kalau memang disebut, saya menerima itu semua. Saya pikir ini hanya soal waktu. Saya bekerja keras di kantor. Saya pulang. Saya melayani keluarga. Saya tidak pernah menuntut apapun. Gaji saya yang besar. Sebagian saya simpan. Sebagian saya berikan diam-diam untuk membantu ibu saya di Bekasi. Yang menyakitkan bukan perlakuan ke saya. Saya sudah dewasa. Saya bisa menahan diri. Yang menyakitkan adalah bagaimana mereka memperlakukan ibu saya. Setiap kali Ibu Marni berkunjung, Bu Sukma akan mengubah raut wajahnya. Senyumnya hilang. Bicaranya pendek.
seolah kehadiran ibu saya mengotori rumahnya yang mewah. Suatu kali, ibu saya datang membawa kue buatannya sendiri. Kue lapis yang ibu buat dengan tangannya sejak subuh. Bu Sukma melihat kue itu, lalu berkata dengan dingin, "Taruh saja di dapur, nanti pembantu yang urus." Kue itu tidak pernah disentuh siapapun. Esoknya saya temukan kue itu di tempat sampah. Saya tidak pernah cerita ke ibu. Saya tidak sanggup. Wulan lebih kejam dengan caranya sendiri. Ia suka melempar sindiran di depan ibu saya. Zaman sekarang, orang harus tahu diri ya, Bu. Jangan numpang di tempat yang bukan kelasnya. Ia berkata itu sambil tersenyum, menatap ibu saya. Ibu saya hanya menunduk, dan saya mengepalkan tangan di bawah meja sampai kuku saya menancap ke telapak. Reza melihat semua itu. Reza selalu melihat, tapi Reza tidak pernah berkata apa-apa. Kalau saya protes, nanti malam di kamar. Ia hanya menjawab, "Sudahlah, Anin. Ibu memang begitu. Jangan dibesar-besarkan. Jangan dibesar-besarkan." Seolah harga diri ibu saya adalah hal kecil. Saya bertahan. Bukan karena saya tidak punya pilihan, tapi karena saya masih percaya pada pernikahan saya. Saya masih percaya bahwa Reza, di balik kelemahannya, mencintai saya. Saya masih berharap suatu hari ia akan berdiri di samping saya. Berharap adalah hal paling mahal yang pernah saya lakukan. Lalu datang hari yang mengubah segalanya. Hari ulang tahun Bu Sukma yang ke-62. Pesta itu disiapkan berbulan-bulan. Bu Sukma ingin pesta termegah. Ratusan tamu. Catering mahal. Dekorasi seperti pernikahan. Semua biaya. Tentu saja diambil dari kas perusahaan. Perusahaan yang mereka pikir milik mereka. Saya menandatangani pengeluaran itu sebagai direktur keuangan dengan tangan saya sendiri, tanpa mereka tahu betapa ironisnya itu. Beberapa hari sebelum pesta, ibu saya menelpon. Suaranya pelan, ragu-ragu. "Mim, ibu boleh datang ke ulang tahun besan?" "Tidak." "Ibu ingin memberi selamat. Ibu sudah buatkan sesuatu." Hati saya hangat sekaligus cemas. Saya tahu bagaimana keluarga itu akan memperlakukan ibu saya, tapi saya tidak tega menolak. "Tentu, Bu. Ibu datang saja. Anin yang jemput." Saya bilang ke Reza bahwa ibu saya akan datang. Reza mengangguk pelan, tapi saya lihat ada keraguan di matanya. Malam sebelum pesta, saya mendengar Reza dan ibunya bicara di ruang tengah. Suara mereka pelan, tapi cukup jelas sampai ke telinga saya. "Ibu mertuamu mau datang." Suara Bu Sukma terdengar tidak senang. "Jangan sampai dia bikin malu." "Reza, tamu kita orang-orang penting. Jangan sampai ada yang tanya, 'Itu siapa? Kok bajunya seperti itu?'" Dan Reza, suami saya, hanya menjawab, "Iya, Bu. Nanti saya atur." Nanti saya atur. Saya berdiri di balik dinding. Dan untuk pertama kalinya, saya merasa sesuatu di dalam dada saya retak. Hari pesta tiba. Saya menjemput ibu saya pagi-pagi. Ibu memakai kebaya terbaiknya. Kebaya lama, tapi disetrika rapi dengan bros kecil yang dulu dibelikan ayah saya. Di pangkuannya ada kotak berisi kue lapis. Ibu buat dari subuh. "Nin," katanya bangga. "Semoga besan suka." Saya tersenyum, menahan air mata. Saya tahu apa yang menunggu kami sampai di rumah mertua. Suasana sudah ramai. Tamu berdatangan. Mobil mewah berjajar. Ibu saya turun dari mobil dengan hati-hati, memeluk kotak kuenya. Begitu kami masuk halaman, saya melihat Wulan menatap ibu saya dari atas sampai bawah. Lalu Wulan menghampiri dan berkata dengan suara cukup keras agar terdengar tamu lain, "Wah, Bu Marni, bajunya cantik. Vintage ya." Beberapa tamu menoleh. Beberapa tertawa kecil. Ibu saya, yang tidak mengerti sindiran itu, malah tersenyum polos dan mengangguk. "Iya, Nak. Ini kebaya kesayangan ibu." Senyum polos ibu saya di tengah tawa yang merendahkan itu adalah pemandangan yang sampai hari ini masih menyayat hati saya. Saya menarik tangan ibu, membawanya ke dalam. Saya mencari tempat duduk, tapi setiap meja yang saya hampiri selalu ada yang berkata,
Meja itu sudah dipesan untuk tamu tertentu. Saya akhirnya menemukan satu kursi kosong di sudut, dekat pintu dapur. Saya dudukkan ibu di sana. Ibu tunggu di sini ya. Anin ambilkan minum. Saat saya kembali membawa minum, kursi itu kosong. Ibu saya tidak ada. Jantung saya berdebar. Saya bertanya ke pelayan. Ke tamu. Tidak ada yang tahu. Saya berkeliling rumah, dari ruang ke ruang, sampai saya mendengar suara Bu Sukma dari arah teras, sedang tertawa bersama tamu-tamunya. Dan saya tidak menemukan ibu saya dimanapun di dalam rumah itu. Saya bertanya ke salah satu pembantu, Mbak Iem, yang sudah lama mengenal saya. Wajahnya tampak tidak enak. Ia ragu menjawab, Mbak Anin, tadi Bu Sukma menyuruh Ibu Marni menunggu di luar. Katanya di dalam penuh. Biar tamu, yang penting saja yang di dalam. Suara saya hilang. Dunia saya seperti berhenti berputar. Saya berlari ke depan, melewati pintu utama, melewati halaman yang dihiasi lampu. Dan di sanalah saya melihatnya. Di luar gerbang. Di pinggir jalan yang basah karena gerimis. Ibu saya duduk di kursi plastik butut, memeluk kotak kuenya. Menggigil kedinginan, sendirian. Di bawah cahaya remang lampu jalan. Saya berhenti. Saya tidak bisa bergerak. Ibu saya, yang membesarkan saya seorang diri, yang berjualan kue subuh-subuh demi menyekolahkan saya, dibiarkan duduk di luar seperti seorang asing. Sementara di dalam, lampu-lampu menyala, musik mengalun. Dan ibu mertua saya merayakan dirinya dengan uang yang sebenarnya milik keluarga saya. Ibu melihat saya dan tahu apa yang ibu lakukan. Ibu tersenyum. Ibu mencoba menenangkan saya. Min, ibu di sini saja tidak apa-apa. Di dalam ramai. Ibu kurang enak juga di tengah orang banyak. Ini kuenya masih ibu pegang. Nanti kalau ada waktu, kasihkan ke besan ya. Ibu yang dihina masih memikirkan perasaan orang yang menghinanya. Saat itulah sesuatu di dalam diri saya berubah. Bukan dengan ledakan, bukan dengan teriakan, tapi dengan sebuah ketenangan yang dingin. Air mata saya berhenti. Tangan saya berhenti gemetar. Dalam diri saya, perlahan. Sebuah keputusan terbentuk. Keras seperti baja. Saya membantu ibu berdiri. Saya membersihkan kursi. Saya rapikan kebaya ibu yang basah. Saya berkata pelan. Bu, kita pulang. Anin antar ibu pulang. Ibu menatap saya cemas. Loh, pestanya bagaimana? Nin, nanti besan marah. Saya tersenyum. Untuk pertama kalinya malam itu, saya tersenyum. Tidak apa-apa, Bu. Mulai sekarang, biar Anin yang urus semuanya. Sebelum saya lanjutkan ke apa yang terjadi setelah malam itu, izinkan saya menceritakan beberapa hal yang selama bertahun-tahun saya pendam. Supaya kalian mengerti, malam pesta itu bukan satu-satunya luka. Itu hanya luka terakhir yang membuat bendungan saya jebol. Tahun pertama pernikahan, saya masih penuh harapan. Saya pikir kalau saya cukup baik, mereka akan menyayangi saya. Saya bangun paling pagi. Saya siapkan sarapan untuk seluruh keluarga. Saya urus rumah. Padahal saya juga bekerja penuh waktu di kantor. Tapi tidak ada satupun ucapan terima kasih. Yang ada hanya kritik. Masakan saya kurang asin. Lantai kurang bersih. Cara saya melipat baju salah. Tidak ada yang pernah cukup baik untuk Bu Sukma. Tahun kedua, saya hamil. Saya berharap kehadiran cucu akan mencairkan hati mereka. Tapi takdir berkata lain. Saya keguguran di bulan keempat. Dan tahukah kalian apa yang dikatakan Bu Sukma saat saya menangis di rumah sakit? Beliau berkata, mungkin kamu memang tidak ditakdirkan memberi keturunan untuk keluarga ini. Kalimat itu menusuk saya lebih dalam dari kehilangan itu sendiri. Dan Reza, suami saya, hanya menunduk diam di sudut ruangan. Tahun ketiga, ayah saya jatuh sakit. Saya ingin sering menengoknya di Bekasi. Tapi, setiap kali saya minta izin, Bu Sukma selalu punya alasan untuk menahan saya. Ada acara keluarga, ada tamu yang harus dilayani. Ada ini, ada itu. Sampai suatu hari, saya mendapat kabar ayah saya kritis. Saya bergegas pergi tanpa pamit. Saya sampai tepat untuk memegang tangan ayah di saat-saat terakhir beliau. Ayah berbisik, jaga ibumu. Nin,
Dan jaga dirimu. Jangan biarkan siapapun membuatmu lupa siapa kamu. Saat itu saya tidak sepenuhnya mengerti pesan ayah. Sekarang saya mengerti saat saya pulang dari pemakaman ayah dengan mata sembab dan hati hancur. Bu Sukma menyambut saya bukan dengan bela sungkawa. Beliau menyambut saya dengan keluhan. Untung saja tamu kemarin sudah pulang sebelum kamu pergi. Kalau tidak, malu sekali tuan rumahnya menghilang. Di hari saya kehilangan ayah, yang beliau pikirkan hanya rasa malunya sendiri. Saya ingat saat itu. Saya menatap Reza, berharap ia berkata sesuatu. Reza hanya berkata, "Sudah, Anin, istirahat saja." Sudah, selalu kata itu. Tahun-tahun berikutnya berlalu dengan pola yang sama. Saya memberi, mereka mengambil. Saya merendah, mereka menginjak. Setiap gaji saya, sebagian saya pakai untuk kebutuhan rumah mertua, tanpa pernah mereka tahu atau menghargai. Mereka pikir semua datang dari perusahaan. Mereka tidak pernah tahu banyak hal kecil di rumah itu. Saya yang menutupinya diam-diam. Saya membiarkan mereka merasa berkuasa, sementara saya menanggung semuanya dalam diam. Yang membuat saya bertahan hanya satu, ibu saya. Setiap kali saya hampir menyerah, saya teringat ibu yang membesarkan saya seorang diri. Ibu yang tidak pernah mengeluh meski hidupnya jauh lebih berat. Ibu yang selalu berkata, "Orang sabar disayang Tuhan." Nin, saya berpegang pada kalimat itu. Saya bertahan demi membuktikan bahwa kesabaran ibu saya tidak sia-sia. Saya tidak tahu saat itu bahwa kesabaran punya batasnya. Dan batas itu adalah malam ketika ibu saya sendiri yang mereka injak. Karena itulah ketika saya melihat ibu menggigil di luar pagar malam itu, sesuatu di dalam diri saya tidak sekedar marah. Sesuatu di dalam saya selesai. Selesai berharap. Selesai menunggu. Selesai menjadi orang yang mereka kira bisa diinjak selamanya. Malam itu, perempuan yang selama 8 tahun menunduk akhirnya mengangkat kepalanya, dan dunia keluarga mertua saya tanpa mereka sadari mulai runtuh sejak detik itu. Malam itu saya antar ibu pulang ke Bekasi. Sepanjang jalan, ibu diam. Saya juga diam. Tapi diam saya berbeda. Di kepala saya, angka-angka mulai berbaris. Rekening, saham, kontrak, audit. Saya seorang direktur keuangan. Senjata saya bukan teriakan. Senjata saya adalah dokumen. Sesampainya di rumah ibu, saya temani ibu sampai beliau tertidur. Saya tatap wajah ibu yang lelah. Lalu saya keluar, duduk di teras kecil, dan membuka laptop saya. Pukul 2 dini hari. Saya tidak tidur. Saya tidak butuh tidur. Saya membuka satu persatu folder yang selama 8 tahun ini saya simpan rapi, tapi tidak pernah saya gunakan. Insiden pertama dimulai pagi berikutnya. Saya datang ke kantor lebih awal dari siapapun. Saya panggil kepala tim legal perusahaan, Pak Hendra, orang yang dulu ditunjuk langsung oleh ayah saya. Pak Hendra satu-satunya yang tahu rahasia kepemilikan saham itu. Pak Hendra, kata saya rasa sudah waktunya. Siapkan semua dokumen kepemilikan. Kita mulai dari sekarang. Pak Hendra menatap saya lama. Lalu ia mengangguk pelan. Sudah 12 tahun saya menunggu ibu mengucapkan kalimat itu, katanya. Ayah ibu pernah berpesan, gunakan ini hanya kalau ibu benar-benar diinjak. Saya rasa hari itu sudah tiba. Saya mengangguk. Hari itu memang sudah tiba. Insiden kedua, saya memerintahkan audit menyeluruh terhadap seluruh pengeluaran perusahaan selama 5 tahun terakhir. Sebagai direktur keuangan, saya punya wewenang penuh untuk itu. Yang saya cari bukan sekedar angka. Saya mencari semua aliran dana pribadi keluarga mertua yang selama ini mereka ambil dari kas perusahaan. Pesta tadi malam, mobil-mobil mewah, liburan wulan ke luar negeri. Semua dengan uang perusahaan. Hasil audit keluar dalam 3 hari. Angkanya membuat saya hampir tidak percaya. Selama 5 tahun, keluarga mertua telah menarik dana pribadi dari perusahaan sebesar hampir 12 miliar rupiah. Tanpa pencatatan yang sah, tanpa persetujuan pemegang saham. Karena mereka pikir mereka adalah pemegang saham. Mereka tidak tahu pemegang saham pengendalinya adalah menantu
yang mereka suruh duduk di ujung meja. Insiden ketiga, saya mulai dari hal yang paling halus, tapi paling menyakitkan untuk mereka. Saya hentikan satu persatu semua fasilitas pribadi yang selama ini mereka nikmati atas nama perusahaan. Kartu kredit perusahaan yang dipegang Wulan, saya bekukan. Mobil dinas yang dipakai Bu Sukma ke salon dan arisan, saya tarik kembali ke kantor dengan alasan efisiensi. Semua sah. Semua tercatat. Semua atas wewenang saya. Reaksi pertama datang dari Wulan. Ia menelepon saya dengan nada marah. Mbak Anin, kartuku kenapa diblokir? Aku mau belanja, malah ditolak. Malu tahu di depan kasir? Saya menjawab dengan tenang. Oh, maaf ya, Wulan. Itu kartu perusahaan. Ada kebijakan baru. Semua pengeluaran pribadi tidak lagi bisa pakai kartu perusahaan. Aturan keuangan. Kamu mengerti, kan? Wulan terdiam. Ia tidak mengerti. Belum. Insiden keempat. Bu Sukma datang sendiri ke kantor. Ini hal yang belum pernah terjadi. Beliau masuk ke ruangan saya dengan wajah penuh amarah yang ditahan. Anindya, katanya. Memanggil nama lengkap saya. Sesuatu yang tidak pernah ia lakukan. Apa-apaan ini? Kenapa mobil saya ditarik? Kenapa semua dipersulit? Kamu lupa kamu siapa di keluarga ini. Saya menatap beliau. Tenang. Justru saya sangat ingat siapa saya. Bu, silakan duduk. Beliau tidak duduk. Beliau berdiri menatap saya. Mencoba menjatuhkan saya dengan tatapan yang biasanya membuat saya menunduk. Tapi malam pesta itu telah membakar habis rasa takut saya. Saya balas tatapan beliau tanpa berkedip. Bu, kata saya pelan. Perusahaan ini sedang dirapikan keuangannya. Semua pengeluaran harus sesuai aturan, termasuk pengeluaran keluarga. Kalau ibu keberatan, kita bisa bicarakan dalam rapat pemegang saham. Kata pemegang saham itu menggantung di udara. Bu Sukma tidak menangkapnya. Belum. Insiden kelima. Reza akhirnya sadar, ada yang tidak beres. Malam itu ia pulang dan duduk di samping saya. Anin, katanya hati-hati. Ibu cerita kamu mempersulit keuangan keluarga. Ada apa sebenarnya? Kamu marah soal pesta itu, ya? Saya menutup laptop saya. Saya menatap Reza, lelaki yang 8 tahun saya cintai. Meski ia tidak pernah membela saya. Reza, kata saya. Ibuku duduk di luar pagar, di tengah hujan. Sementara keluargamu berpesta, dan kamu tahu itu. Kamu mengatur itu, sekarang kamu tanya, apakah aku marah? Reza terdiam. Wajahnya pucat. Anin, aku tidak bermaksud, Ibu Yang. Saya angkat tangan saya. Berhenti. Reza. Selama 8 tahun, setiap kali aku terluka. Jawabanmu selalu sama. Ibu yang begini, ibu yang begitu. Tidak pernah sekalipun kamu berkata, ini istriku, jangan sentuh dia. Tidak sekalipun. Saya berdiri. Sekarang sudah terlambat untuk minta maaf. Sekarang. Semua akan berjalan dengan aturan. Aturanku. Insiden ke-6. Berita mulai menyebar di lingkaran keluarga besar. Pengeluaran di-stop. Fasilitas ditarik. Bu Sukma panik dan memanggil rapat keluarga, mencoba menekan saya secara sosial. Di depan semua paman dan bibi, saya datang ke rapat itu sendirian dengan satu map tipis di tangan saya. Saya duduk dengan tenang, sementara mereka satu persatu menyerang saya. Menantu durhaka, kata mereka. Tidak tahu diri, berani melawan keluarga. Saya biarkan mereka bicara sampai habis. Lalu saya buka map saya. Sebelum kita lanjut, kata saya ingin memperkenalkan diri saya yang sebenarnya. Selama 8 tahun, kalian mengenal saya sebagai menantu. Hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri sebagai pemegang saham pengendali perusahaan ini. 52% saham atas nama saya. Sah. Tercatat di notaris. Sejak 12 tahun lalu, ruangan itu hening. Hening yang sempurna. Hening yang sudah saya tunggu selama bertahun-tahun. Saya menikmati keheningan itu sejenak. Bukan karena saya kejam, tapi karena untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, suara saya didengar di ruangan itu. Para paman yang tadi menyebut saya menantu durhaka,
kini tidak berani menatap mata saya. Para bibi yang tadi menyindir, kini sibuk menunduk menatap meja. Wulan, yang biasanya paling lantang, membeku di kursinya. Dan Reza, suami saya, duduk di sudut dengan wajah pucat pasi, menyaksikan istrinya yang selama ini ia kira lemah, ternyata memegang seluruh permainan. Saya tidak pernah berniat menggunakan ini, kata saya memecah keheningan. Selama 8 tahun, saya berharap saya tidak perlu. Saya berharap suatu hari kalian akan menerima saya dan menerima ibu saya sebagai keluarga. Bukan karena saya pemilik perusahaan, tapi karena kita memang seharusnya menjadi keluarga. Tapi malam pesta itu mengajarkan saya bahwa harapan saya sia-sia. Kalian tidak pernah melihat saya sebagai manusia. Kalian hanya melihat saya sebagai menantu yang bisa diinjak. Bu Sukma membuka mulut, mencoba berkata sesuatu, tapi tidak ada suara yang keluar. Saya melanjutkan. Ibu menyuruh ibu saya duduk di luar pagar di tengah hujan, seperti pengemis. Padahal ibu saya datang membawa kue yang ia buat dari subuh dengan tangannya sendiri, dengan cintanya. Sementara di dalam, ibu berpesta dengan uang yang bahkan bukan milik ibu. Suara saya tetap tenang, tapi setiap kata jatuh seperti palu. Hari ini, saya hanya ingin kalian tahu satu hal. Orang yang kalian injak selama ini adalah orang yang selama ini menghidupi kalian. Insiden ke-7. Bu Sukma tertawa, mencoba menganggap itu lelucon. Tidak mungkin. Perusahaan ini milik almarhum suami saya, Pak Hendra, yang saya bawa serta. Meletakkan dokumen di meja. Akta, sertifikat saham, surat pengalihan yang ditandatangani mendiang ayah saya. Semua asli. Bu Sukma membaca, dan wajahnya perlahan kehilangan warna. Perusahaan ini, kata saya, hampir bangkrut 12 tahun lalu. Ayah saya yang menyuntikkan modal untuk menyelamatkannya. Sebagai gantinya, saham pengendali dialihkan ke keluarga saya. Suami ibu setuju. Dengan satu syarat, identitas pemilik dirahasiakan sampai diperlukan. Hari ini, saya merasa sudah waktunya diperlukan. Insiden ke-8. Sekarang giliran saya yang bicara dan mereka yang mendengar. Selama 5 tahun, keluarga ini menarik hampir 12 miliar rupiah dari kas perusahaan untuk keperluan pribadi, tanpa izin pemegang saham. Itu namanya penyalahgunaan dana. Saya punya seluruh catatannya, dan saya punya hak penuh untuk menuntutnya kembali. Saya tutup map saya. Tapi saya tidak akan menuntut ke pengadilan. Tidak. Saya akan melakukan sesuatu yang jauh lebih sederhana. Mulai bulan depan, semua tunjangan pribadi keluarga dihentikan. Semua aset perusahaan yang dipakai pribadi ditarik. Dan jabatan Reza sebagai manajer akan dievaluasi sesuai kinerja, bukan sesuai nama keluarga. Setelah rapat keluarga itu, suasana berubah total. Mereka yang tadinya menyerang saya, kini terdiam. Beberapa paman dan bibi yang selama ini ikut merendahkan saya karena mengira saya hanya menantu tak berdaya, mendadak berubah ramah. Mereka mendekati saya, mencoba menjilat, mencari muka. Saya melihat itu semua dengan jelas. Manusia menunjukkan wajah aslinya saat mereka tahu siapa yang memegang kekuasaan. Saya tidak membenci mereka. Saya hanya mencatat dalam hati siapa yang tulus dan siapa yang hanya datang saat ada keuntungan. Salah seorang bibi, Bu Ratna, yang dulu paling sering menyindir ibu saya, kini berkata manis di telepon, "Anin sayang, Bibi selalu tahu kamu anak yang baik. Bibi selalu membela kamu." Loh, saya tersenyum mendengarnya. Saya ingat persis. Bu Ratna ini yang dulu di acara Lebaran berkata bahwa ibu saya tidak pantas duduk semeja dengan keluarga terpandang. Saya tidak menjawab kepalsuannya. Saya hanya berkata sopan, lalu menutup telepon. Beberapa hal lebih baik dijawab dengan diam. Bu Sukma, setelah kehilangan dukungan keluarga besar, mencoba cara lain. Beliau mendatangi beberapa rekan bisnis perusahaan, mencoba meyakinkan mereka bahwa saya merebut perusahaan secara tidak sah. Beliau ingin merusak nama saya di mata mitra, tapi
saya sudah selangkah di depan. Pak Hendra telah mengirimkan dokumen resmi kepemilikan ke semua mitra penting, lengkap dengan riwayat hukumnya. Saat Bu Sukma datang dengan tuduhan, para mitra hanya menatapnya dengan iba. Mereka sudah tahu kebenarannya. Usaha terakhir Bu Sukma untuk menjatuhkan saya justru mempermalukan dirinya sendiri. Lalu ada momen yang tidak akan saya lupakan. Suatu hari di kantor, salah satu pegawai senior, Pak Darto, yang sudah bekerja di perusahaan sejak zaman ayah saya, datang menemui saya. Mata tuanya berkaca-kaca. Bu Anin, katanya, dulu saya kenal ayah ibu. Beliau orang baik. Saat perusahaan ini hampir mati, beliau yang menyelamatkannya. Bukan untuk diri sendiri, tapi untuk kami, para karyawan. Beliau bilang, suatu hari putrinya akan datang dan meneruskan keadilan ini. Hari ini saya melihat janji itu menjadi nyata. Saya tidak kuat menahan air mata. Ternyata jejak kebaikan ayah saya masih hidup dalam hati orang-orang yang pernah beliau selamatkan. Sementara itu, kabar tentang kejatuhan keluarga Bu Sukma menyebar di lingkaran sosial mereka. Undangan-undangan berhenti datang. Teman-teman arisan yang dulu memuji tas dan perhiasan Bu Sukma kini berbisik di belakang punggungnya. Inilah dunia yang selama ini Bu Sukma puja. Dunia yang hanya menghargai uang. Dan saat uang itu hilang, dunia itu pula yang pertama meninggalkannya. Beliau merasakan dalam hitungan minggu apa yang ibu saya rasakan dalam hitungan tahun. Insiden ke-9. Dampaknya datang cepat, tanpa aliran dana dari perusahaan. Gaya hidup keluarga mertua langsung runtuh. Mereka selama ini tidak pernah benar-benar punya uang sendiri. Semua dari perusahaan. Mobil ditarik. Rumah besar di Pondok Indah, yang ternyata juga aset perusahaan, harus dikosongkan dan dialihkan kembali ke kepemilikan resmi. Wulan, yang biasa belanja jutaan rupiah, sekarang harus berpikir 2 kali untuk membeli kopi. Bu Sukma, yang selama ini hidup sebagai ratu, perlahan kehilangan semua mahkotanya. Tamu-tamu yang dulu memuji-mujinya mulai menjauh. Arisan-arisan tidak lagi mengundangnya. Karena di lingkaran itu, orang hanya menghargai mereka yang punya. Dan Bu Sukma kini tidak punya apa-apa. Beliau merasakan untuk pertama kalinya, persis seperti yang dirasakan ibu saya selama bertahun-tahun. Dipandang sebelah mata, dianggap tidak ada. Proses pengosongan rumah di Pondok Indah berlangsung pelan tapi pasti. Rumah megah yang selama ini menjadi simbol kebanggaan Bu Sukma, ternyata sejak awal adalah aset perusahaan. Dibeli dengan dana yang dulu disuntikan ayah saya. Secara hukum, rumah itu harus dikembalikan ke kepemilikan resmi. Saya tidak terburu-buru. Saya beri mereka waktu yang layak untuk pindah. Saya bukan ingin membuat mereka tidur di jalan. Saya hanya ingin mengembalikan segala sesuatu ke tempat yang seharusnya. Hari mereka pindah, saya tidak datang. Saya tidak ingin melihatnya. Tapi Mbak Iem, pembantu yang dulu memberitahu saya soal ibu di luar pagar, menelpon saya. Mbak Anit, katanya pelan. Bu Sukma menangis seharian. Beliau memeluk foto-foto lama. Wulan diam saja. Tidak bicara. Rumahnya sekarang kosong. Mbak, saya mendengarkan. Dan anehnya, saya tidak merasa menang. Saya hanya merasa lelah karena membalas sehebat apapun. Tidak pernah benar-benar mengembalikan tahun-tahun yang hilang. Wulan, dalam masa-masa itu, mengalami perubahan yang paling drastis. Perempuan yang dulu hidup dari belanja dan pesta, kini harus mencari kerja untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Ia melamar ke sana kemari dan berkali-kali ditolak. Karena ia tidak punya pengalaman, tidak punya keterampilan. Selama ini hidupnya hanya bergantung pada nama keluarga dan uang perusahaan. Saat keduanya hilang, ia tidak punya apa-apa untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Suatu hari, saya tidak sengaja melihat Wulan di sebuah pusat perbelanjaan. Ia sedang bekerja sebagai pramuniaga di sebuah toko, melayani pembeli dengan seragam sederhana. Saat ia melihat saya, wajahnya memerah. Malu. Ia menunduk, berharap saya tidak menyapanya. Saya bisa saja berpura-pura tidak melihatnya, atau lebih buruk, menyindirnya seperti dulu ia menyindir ibu saya. Tapi saya tidak melakukan itu. Saya menghampiri, tersenyum.
dan berkata, "Bagus, Wulan. Kerja yang halal selalu terhormat. Tidak ada yang perlu kamu malukan." Wulan menatap saya, dan matanya berkaca-kaca. Mungkin itu kalimat paling baik yang pernah ia terima dari saya. Reza, di sisi lain, mulai bekerja dari posisi paling bawah di sebuah perusahaan lain, jauh dari bayang-bayang keluarganya. Ia tidak lagi punya jabatan manajer yang ia dapat karena nama keluarga. Ia harus membuktikan dirinya dari nol. Dan kabar yang sampai ke saya, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Reza belajar bekerja keras. Belajar menghargai uang yang ia hasilkan dengan keringatnya sendiri. Mungkin kehilangan adalah satu-satunya guru yang bisa mengajarinya hal yang tidak pernah bisa diajarkan oleh kemewahan. Insiden ke-10. Reza datang ke rumah ibu saya di Bekasi, tempat saya tinggal sekarang. Ia berdiri di depan pintu, dengan wajah yang sudah tidak saya kenali. Lelaki yang dulu angkuh, kini terlihat hancur. "Anin," katanya. Suaranya bergetar. "Tolong. Ibu sakit. Kami tidak punya apa-apa lagi. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku tidak pernah membelamu. Tapi tolong, jangan biarkan ibuku begini." Saya menatapnya lama. Lelaki yang dulu berkata, "Jangan dibesar-besarkan." Saya berdiri di ambang pintu, menatap Reza yang berdiri di teras rumah sederhana ibu saya. Hujan turun lagi malam itu, seperti malam pesta itu. Tapi kali ini, yang berdiri kedinginan di luar bukan ibu saya, melainkan lelaki yang dulu membiarkannya. Hidup kadang punya cara yang sangat puitis untuk menutup lingkaran. Saya bisa membiarkan Reza basah di luar. Saya bisa menutup pintu, seperti yang keluarganya lakukan pada ibu saya. Ada bagian dari diri saya yang menginginkan itu, bagian yang masih terluka. Tapi saya teringat ibu, teringat bagaimana ibu, meski diinjak, tidak pernah kehilangan kemanusiaannya. Dan saya tidak mau menjadi versi diri saya yang lebih buruk hanya demi sebuah kepuasan sesaat. "Masuklah, Reza," kata saya akhirnya. Di luar dingin, Reza menatap saya, terkejut. Mungkin ia mengira saya akan mempermalukannya. Ia melangkah masuk dengan ragu. Pakaiannya basah, wajahnya tertunduk. Lelaki yang dulu berjalan dengan dada membusung sebagai putra keluarga terpandang, kini melangkah seperti orang yang kehilangan segalanya. Dan mungkin memang begitu. Saya persilakan Reza masuk. Saya buatkan teh, bukan karena saya sudah memaafkannya, tapi karena ibu saya yang sedang menonton dari ruang dalam mengajari saya satu hal yang tidak pernah keluarga mertua mengerti, bahwa menjadi manusia tidak diukur dari seberapa keras kita membalas, tapi dari apakah kita tetap manusia saat kita punya kuasa untuk tidak. "Reza," kata saya, "duduk. Kita bicara sebagai orang dewasa. Sekali ini." Reza duduk. Tangannya gemetar memegang cangkir. "Aku tidak menghancurkan keluargamu, Reza," kata saya pelan. "Aku hanya mengambil kembali apa yang memang milikku dan menghentikan apa yang memang tidak pernah jadi hak kalian. Kalau itu terasa seperti kehancuran, itu karena selama ini kalian hidup dari sesuatu yang bukan milik kalian." Reza menunduk. Air matanya jatuh ke meja. "Aku tahu, Amin. Aku tahu sekarang. Aku menyesal, bukan soal uang. Aku menyesal karena membiarkanmu sendirian selama 8 tahun. Membiarkan ibumu diperlakukan seperti itu. Aku pengecut." Untuk pertama kalinya, Reza mengakui sesuatu yang benar. Sayang sekali, pengakuan selalu datang terlambat. Lalu tibalah momen yang tidak saya rencanakan. Bu Sukma datang. Diantar taksi, beliau, yang dulu tidak pernah menginjak rumah sederhana, kini berdiri di teras rumah ibu saya di Bekasi. Tubuhnya tampak lebih kecil, wajahnya tua dan lelah. Beliau menatap saya, lalu menatap ibu saya yang muncul dari balik pintu. Dan terjadilah hal yang membuat saya tertegun. Bu Sukma menangis. Beliau, perempuan yang selalu angkuh, berlutut di hadapan ibu saya. "Bu Marni," katanya terseduh, "maafkan saya.
Saya yang membuat ibu duduk di luar malam itu. Saya yang menghina ibu selama ini. Saya pikir kalau saya punya uang, saya lebih tinggi dari ibu. Ternyata saya keliru. Saya yang paling rendah. Ruangan itu hening. Ibu saya menatap Bu Sukma. Dan ibu saya, perempuan yang dihina itu, melakukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang hatinya jauh lebih kaya. Ibu saya membantu Bu Sukma berdiri. Sudah, Bu, kata ibu saya lembut. Berdiri, lantai ini dingin. Tidak baik untuk lutut yang sudah tua. Ibu saya yang dibiarkan menggigil di lantai dingin malam itu justru mengkhawatirkan lutut perempuan yang menghinanya. Saya berdiri di sudut dan saya menangis. Bukan karena marah, tapi karena saya baru benar-benar mengerti seberapa besar hati ibu saya. Saya tidak pernah tahu sampai malam itu bahwa memaafkan bisa terasa lebih kuat daripada membalas. Saya menatap ibu saya yang membantu Bu Sukma berdiri dari lantai dingin itu. Dan saya melihat dua perempuan tua yang nasibnya berbalik. Yang satu dulu di atas, kini di bawah. Yang satu dulu diinjak, kini berdiri dengan martabat yang tidak bisa direbut siapapun. Dan yang membuat ibu saya berdiri tegak bukanlah uang, melainkan hatinya yang tidak pernah membusuk, meski berkali-kali disakiti. Bu Sukma menggenggam tangan ibu saya, masih terisak. Kenapa ibu masih mau menolong saya? Tanyanya lirih. Setelah semua yang saya lakukan, ibu saya tersenyum lembut. Senyum yang sama yang ia berikan malam itu di luar pagar. Karena saya tidak mau menjadi seperti yang dulu ibu lakukan ke saya, jawab ibu saya. Membenci itu melelahkan, Bu. Dan saya sudah terlalu tua untuk lelah. Kalimat sederhana itu menggema di ruangan kecil itu. Dan saya tahu, disitulah letak kemenangan kami yang sesungguhnya. Saya bisa saja membiarkan mereka jatuh sampai ke dasar. Saya punya kuasa untuk itu. Tapi melihat ibu saya sadar. Balas dendam yang sempurna bukanlah menghancurkan musuh sampai habis. Balas dendam yang sempurna adalah membuat mereka mengerti dengan sangat jelas siapa sebenarnya yang selama ini mereka injak. Dan mereka sudah mengerti. Sangat mengerti. Saya tidak mengembalikan kekayaan mereka. Kekayaan itu tidak pernah benar-benar milik mereka. Tapi saya melakukan sesuatu yang lain. Saya tidak menuntut 12 miliar itu ke pengadilan yang akan membuat mereka miskin selamanya. Saya hapus tuntutan itu. Sebagai gantinya, saya beri Reza satu kesempatan. Bukan sebagai suami, tapi sebagai karyawan. Kalau kamu mau, kata saya, kamu boleh tetap bekerja, tapi dari bawah dengan gaji yang kamu hasilkan sendiri, bukan dari nama keluarga. Tentang pernikahan kami, saya sudah memutuskan. Beberapa minggu kemudian, saya mengurus perceraian, bukan dengan kebencian, tapi dengan ketenangan. Reza menandatanganinya tanpa melawan. Ia tahu, cinta yang tidak pernah berani membela bukanlah cinta yang layak dipertahankan. Kami berpisah baik-baik. Ia kembali bekerja dari nol. Dan kabarnya, untuk pertama kali dalam hidupnya, ia belajar apa artinya menghargai sesuatu yang ia perjuangkan sendiri. Bu Sukma dan Wulan pindah ke rumah yang jauh lebih sederhana. Wulan, yang dulu suka menyindir ibu saya soal kelas, kini bekerja sebagai pegawai biasa di sebuah toko. Kabarnya, ia menjadi jauh lebih pendiam. Mungkin hidup mengajarinya hal yang tidak bisa diajarkan oleh kemewahan. Bahwa merendahkan orang lain tidak pernah membuat kita lebih tinggi, hanya membuat kita lebih jauh dari menjadi manusia. Dan ibu saya tetap tinggal di rumah kecil di Bekasi. Meski sekarang saya mampu membelikan ibu rumah manapun yang ibu mau. Ibu suka di sini, Min, katanya. Di sini ada kenangan ayahmu. Ibu kembali membuat kue. Tapi sekarang, kue ibu tidak pernah berakhir di tempat sampah. Saya jual kue ibu lewat usaha kecil yang saya buatkan. Dan ternyata, kue lapis ibu yang dulu dibuang Bu Sukma sekarang punya pelanggan yang antre setiap hari. Ada satu hal lagi yang perlu saya ceritakan tentang bagaimana semua ini berdampak lebih jauh dari yang saya kira. Setelah audit selesai,
Saya menemukan sesuatu yang lebih dalam dari sekedar penyalahgunaan dana. Saya menemukan bahwa selama bertahun-tahun, keuntungan perusahaan sengaja dicatat lebih kecil dari yang sebenarnya. Sebagian laba dialihkan ke rekening pribadi keluarga. Lalu di laporan ditulis sebagai biaya operasional. Itu bukan hanya tidak etis, itu manipulasi pembukuan, dan saya sebagai direktur keuangan punya kewajiban hukum untuk merapikannya. Saya panggil tim audit independen dari luar, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membersihkan. Saya ingin perusahaan ini berdiri di atas catatan yang jujur. Untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, setiap rupiah perusahaan tercatat dengan benar. Dan ironisnya, setelah catatan dirapikan, perusahaan justru tumbuh karena uang yang dulu bocor ke kantong pribadi sekarang kembali untuk operasional dan karyawan. Para karyawan yang selama ini diam-diam menderita karena bonus mereka selalu dipotong dengan alasan perusahaan rugi, akhirnya mendapatkan hak mereka. Saya naikkan kesejahteraan mereka. Saya beri bonus yang tertunda bertahun-tahun. Dan saat itu saya sadar, balas dendam saya ternyata menyembuhkan lebih banyak orang daripada yang saya niatkan, karena keadilan, kalau dilakukan dengan benar, selalu mengalir kemana-mana. Sementara itu, di sisi keluarga mertua, kabar terus berdatangan. Bu Sukma mencoba meminjam uang ke kerabat-kerabatnya, tapi kerabat yang dulu mengelilinginya saat ia kaya, kini satu persatu menjauh. Mereka beralasan ini, beralasan itu. Bu Sukma akhirnya mengerti, hubungan yang dibangun di atas uang akan runtuh bersama uang itu. Dan ia, untuk pertama kalinya, merasakan kesepian yang sesungguhnya. Wulan, adik ipar saya, sempat datang ke kantor. Bukan untuk menyerang seperti dulu, tapi untuk memohon. Mbak Anin, katanya. Suaranya sudah tidak ada angkuhnya. Tolong, aku butuh pekerjaan. Aku tidak punya pengalaman apa-apa. Selama ini, aku cuma menghabiskan uang. Aku tidak tahu harus bagaimana. Saya menatapnya. Perempuan yang dulu menyindir ibu saya soal kelas, kini berdiri di hadapan saya tanpa apa-apa. Saya tidak menertawakannya. Saya tidak membalas sindirannya dulu. Saya hanya berkata, Wulan, kalau kamu mau bekerja, kamu boleh melamar seperti orang lain. Lewat jalur yang sama. Dengan kualifikasi yang sama. Aku tidak akan memberimu posisi karena kamu adik ipar, tapi aku juga tidak akan menghalangimu. Itu lebih dari yang kamu berikan kepada ibuku. Wulan menunduk. Ia mengerti. Mungkin untuk pertama kalinya, ia benar-benar mengerti. Selama beberapa minggu itu, saya hidup dengan ritme yang baru. Pagi saya berangkat dari rumah ibu di Bekasi. Saya sarapan dengan ibu. Kue buatan ibu. Teh hangat. Lalu, saya ke kantor, mengurus perusahaan yang kini benar-benar saya pimpin tanpa bayang-bayang keluarga mertua. Malam, saya pulang, dan ibu selalu menunggu dengan lampu teras yang menyala. Hidup yang sederhana, hidup yang untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, terasa seperti milik saya sendiri. Suatu sore, ibu duduk di samping saya di teras. Nin, katanya pelan. Ibu dengar dari tetangga. Besan sekarang susah ya. Saya mengangguk. Ibu diam sebentar. Lalu berkata, ibu tidak senang dengan kesusahan orang. Nin, meski mereka pernah menyakiti ibu. Kalau ada yang bisa kita bantu, bantu saja. Tidak usah ibu tahu pun tidak apa. Saya menatap ibu. Dan saya mengerti dari mana kekuatan saya berasal. Bukan dari saham. Bukan dari audit. Tapi dari hati seorang perempuan yang tidak pernah membenci. Meski punya 1000 alasan untuk membenci. Saya sering memikirkan malam itu. Malam saat saya melihat ibu saya menggigil di luar pagar. Malam yang menghancurkan saya, sekaligus membangunkan saya. Kalau malam itu tidak terjadi, mungkin saya akan terus menjadi menantu yang menunduk selama bertahun-tahun lagi. Mungkin saya tidak akan pernah berani menjadi diri saya sendiri. Kadang, hal yang paling menyakitkan dalam hidup adalah hal yang akhirnya membebaskan kita. Cerita ini mengajarkan satu hal yang sederhana. Jangan pernah mengukur manusia dari isi dompetnya. Dan jangan pernah merendahkan orang yang sedang diam. Karena diam bukan berarti lemah. Kadang,
Orang yang paling tenang adalah orang yang memegang kunci dari segalanya. Dan kadang kerendahan hati bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang sedang menunggu waktunya. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu yang menahan diri demi menjaga rumah tangga, yang mengira kesabaran akan dibalas dengan penghargaan. Untuk kalian, saya ingin berkata, sabar itu mulia. Tapi, sabar bukan berarti membiarkan orang lain menginjak harga dirimu. Apalagi harga diri orang tuamu. Ada batas antara mengalah dan menghilangkan dirimu sendiri. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Reza yang memilih diam saat seharusnya berdiri, yang mengira dengan tidak berpihak mereka menjaga kedamaian, padahal yang mereka jaga hanyalah ketakutan mereka sendiri. Diam di hadapan ketidakadilan pada akhirnya adalah memihak yang menindas. Dan di luar sana, ada pula para ibu mertua seperti Bu Sukma yang mengira kekayaan membuat mereka berhak merendahkan orang lain. Sampai suatu hari, hidup mengajarkan bahwa roda selalu berputar dan tidak ada yang abadi kecuali bagaimana kita memperlakukan sesama manusia. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk membalas atau pilihan untuk berhenti. Saya memilih untuk membalas secukupnya, lalu berhenti. Karena ibu saya mengajarkan, kemenangan terbesar bukanlah ketika musuhmu hancur, tapi ketika kamu tetap menjadi orang baik meski punya seluruh kuasa untuk tidak. Kalau kalian punya kisah serupa, ceritakan di kolom komentar. Mungkin cerita kalian akan menguatkan seseorang di luar sana yang sedang merasa sendirian. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Jaga selalu orang tua kalian, karena mereka adalah harta yang tidak akan pernah bisa dibeli oleh siapapun. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Pagi itu saya membuka pintu rumah, dan 17 orang langsung menyerbu masuk tanpa diundang. Ibu mertua saya berdiri paling depan, tersenyum lebar. Katanya, "Ini rumah anakku, wajar kalau keluarga datang menumpang. Yang tidak mereka tahu, rumah mewah itu, mobil itu, semua uang itu, tak satu pun milik suami saya." Halo sahabat, selamat datang kembali di channel kesayangan kita. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang menguras emosi, tapi berakhir sangat memuaskan. Sebelum mulai, tekan tombol suka dan langganan dulu ya. Tulis hadir di kolom komentar. Sebutkan dari kota mana kalian menonton sekarang. Mari kita mulai. Nama saya Dahlia, 38 tahun. Saya pemilik sekaligus direktur sebuah perusahaan jasa boga dan penyelenggara acara di Jakarta. Sudah 12 tahun saya membangun bisnis ini dari nol. Dari dapur kecil di kontrakan, sampai punya kantor sendiri di kawasan Pondok Indah. Saya terbiasa mengelola ratusan orang dalam satu acara besar. Tapi tak ada satupun acara yang sesulit mengelola satu keluarga. Bisnis saya tidak dibangun dalam semalam. Saya memulainya dengan satu wajan, satu kompor, dan pesanan nasi kotak dari tetangga. Saya pernah memasak sendirian sampai pagi, mengantar pesanan dengan motor butut, dan menangis di pinggir jalan saat ada klien yang membatalkan pesanan besar di menit terakhir. Tapi saya tidak pernah menyerah, sedikit demi sedikit. Nama perusahaan saya dikenal. Dari catering rumahan menjadi penyelenggara pernikahan, lalu acara perusahaan besar. Setiap karyawan yang saya gaji, setiap kontrak yang saya tanda tangani adalah hasil dari tangan saya sendiri. Saya menikah dengan Arga 10 tahun lalu. Saat itu, ia pegawai biasa di sebuah kantor, dengan gaji yang pas-pasan. Saya tidak pernah mempermasalahkan itu. Saya mencintainya, dan saya percaya kami bisa membangun hidup bersama. Di awal pernikahan, kami sederhana, tinggal di rumah kontrakan kecil, makan seadanya, menabung untuk masa depan. Arga waktu itu masih rendah hati. Ia membantu saya mengantar pesanan, mencuci wajan, menjaga kios kecil saya di akhir pekan. Saya jatuh cinta pada pria itu, pria yang mau bekerja keras bersama saya. Saya tidak tahu, pria itu perlahan menghilang, digantikan oleh seseorang yang lebih mencintai gengsi daripada kejujuran. Kami punya satu anak, Raka, 5 tahun. Anak yang manis, pendiam,
suka bermain balok susun di ruang tengah. Bagi Raka, akhir pekan adalah waktu bermain bersama ibunya. Bagi saya, akhir pekan adalah satu-satunya waktu untuk bernapas. Rumah kami di Pondok Indah itu besar dan tenang. Lantai marmer yang selalu saya jaga kebersihannya. Taman kecil yang saya rawat sendiri setiap sore. Sofa beludru, pajangan kaca, lukisan di dinding. Semua saya beli dengan keringat saya sendiri. Tapi ada satu rahasia yang saya simpan rapat selama bertahun-tahun. Rumah itu bukan dibeli dari gaji Arga. Mobil itu bukan dari uang Arga. Gaya hidup kami yang terlihat mewah itu, seluruhnya saya tanggung dari bisnis saya. Arga masih pegawai biasa. Gajinya bahkan sering habis sebelum pertengahan bulan. Tapi di depan keluarganya, ia selalu berpura-pura. Ia bilang dirinya seorang manajer. Ia bilang dirinya direktur dengan penghasilan puluhan juta. Saya membiarkannya. Saya menelan kebenaran itu demi menjaga harga dirinya di depan keluarga besarnya. Saya masih ingat awalnya. 3 tahun lalu, saat bisnis saya mulai besar, kami pindah ke rumah Pondok Indah ini. Saat itu, Arga menelpon ibunya dengan suara bangga. "Bu, Arga sekarang direktur. Sudah punya rumah sendiri di Jakarta." Saya berdiri di sampingnya, ingin meluruskan. Tapi ia menggenggam tangan saya dan berbisik, "Biarkan, Dahlia. Biar ibu bangga." Saya pun diam. Saya pikir kalau itu membuatnya bahagia, biarlah. Tapi kebohongan punya cara sendiri untuk tumbuh. Setiap lebaran, Arga membawa amplop tebal untuk dibagikan ke kerabat. Uang itu dari saya. Setiap ada kerabat yang sakit atau butuh modal, Arga yang dipuji dermawan. Uang itu juga dari saya. Lama-lama di mata keluarga besarnya, Arga adalah anak emas yang sukses, dan saya hanya istri yang beruntung menikahinya. Tidak ada yang pernah bertanya, dari mana sebenarnya uang itu? Tidak ada yang peduli bahwa setiap pagi saya berangkat ke kantor, mengurus puluhan pesanan, menegosiasikan kontrak, menggaji karyawan. Bagi mereka, perempuan yang bekerja keras hanyalah istri yang kebetulan sibuk, sementara suami yang tidur sampai siang adalah direktur yang sedang beristirahat. Saya pikir selama rumah tangga kami aman. Kebohongan itu tak masalah. Saya keliru. Kebohongan itu justru yang menarik datang bencana. Tepat di hari Minggu yang seharusnya tenang itu. Hari Minggu itu, Arga masih tidur pulas di kamar utama. Ia menikmati hari liburnya seperti biasa. Tidur panjang sampai siang. Saya tidak mengganggunya. Raka sedang menyusun balok di ruang tengah, dan saya menemaninya sambil menyeduh teh. Pukul 9 pagi, bel rumah berbunyi. Bukan sekali. Bel itu ditekan berkali-kali. Tak sabar. Lalu disusul gedoran keras di pintu kayu jati depan. Saya mengernyit. Saya tidak menunggu siapapun hari itu, dan tidak ada janji tamu sama sekali. Dari luar terdengar bukan satu suara, melainkan banyak. Belasan orang berbicara bersahutan dengan nada tinggi. Raka tersentak. Balok mainannya berjatuhan. Saya menenangkannya, lalu bergegas menuju pintu depan. Saat saya memutar kunci dan menarik gagang pintu, darah saya seolah berhenti mengalir. Di teras berdiri ibu mertua saya, Bu Lastri, dengan senyum lebar yang sama sekali tidak sampai ke matanya. Tapi bukan kehadirannya yang membuat tubuh saya membeku. Di belakangnya berbaris kerumunan orang, dewasa, remaja, sampai anak-anak kecil yang sudah mulai berlarian menginjak rumput taman saya. Mereka membawa tas-tas besar, koper kain yang lusuh, kardus-kardus diikat tali rafia, dan bungkusan plastik raksasa. Saya mencoba menghitung dalam hati. 17 orang. Ibu mertua saya membawa 17 kerabat dari kampung, tanpa memberi kabar sepatah kata pun. "Ibu?" Saya bertanya dengan suara bergetar, masih memegangi gagang pintu. "Ada apa ini? Kenapa tidak ada kabar kalau ibu dan keluarga besar mau datang?" Wajah Bu Lastri langsung berubah. Ekspresinya menyeratkan tidak suka mendengar pertanyaan menantunya. Ia menjawab lantang, sengaja dikeraskan, agar seluruh kerabat di belakangnya mendengar jelas. "Memangnya ibu harus minta izin dulu kalau mau ke rumah anak ibu sendiri? Ini rumah anak lelakiku.
Kalian kan orang kaya. Masa nggak mau berbagi dengan saudara yang jauh-jauh datang dari kampung? Belum sempat saya mencerna kata-katanya. Seorang wanita parubaya menyerobot maju dari belakang. Bibirnya merah menyala. Tangannya penuh perhiasan emas imitasi. Itu Tante Santi, kerabat jauh Arga yang terkenal paling cerewet dan paling gemar mencampuri urusan orang. Aduh, kamu ini istri macam apa sih? Tante Santi berkata sambil menatap saya dari atas ke bawah dengan tatapan meremehkan. Mertua datang jauh-jauh, kok malah diinterogasi di depan pintu? Kami sudah pegal di jalan semalaman. Ayo, Bu, masuk saja. Panas di luar. Tanpa menunggu persetujuan pemilik rumah, Bu Lastri melangkah maju dan menyenggol bahu saya ke samping, mengikuti komandonya. Rombongan 17 orang itu merangsek masuk bagaikan air bah menjebol bendungan. Mereka menyebar ke seluruh penjuru ruangan dalam sekejap. Suara tawa, teriakan anak-anak, bantingan koper yang diletakkan sembarangan. Lantai marmer yang baru saja saya pel, kini penuh jejak sepatu kotor, noda tanah, dan debu jalanan. Kardus-kardus dijatuhkan begitu saja di atas karpet bersih. Anak-anak kecil melompat ke sofa, menyentuh pajangan kaca mahal di meja konsol dengan tangan kotor mereka. Beberapa pria dewasa langsung merebahkan diri di sofa beludru, mengangkat kaki ke meja, dan menyalakan televisi dengan volume maksimal tanpa permisi. Bau keringat bercampur minyak angin memenuhi udara, menenggelamkan aroma lavender yang biasa saya sukai. Rumah saya yang tenang berubah seperti pasar tumpah. Raka berlari menghampiri saya, mencengkeram erat ujung gaun saya, menyembunyikan wajahnya yang pucat. Saya mengelus rambutnya, mencoba memberi rasa aman yang bahkan saya sendiri tidak punya saat itu. Jantung saya berdebar antara kaget, marah, dan tidak percaya. Tapi malam itu, mereka belum tahu satu rahasia di rumah ini akan mengubah segalanya. Kamu jangan cuma berdiri mematung di situ. Suara Bu Lastri melengking dari arah dapur. Saya tersentak, lalu menyusulnya sambil menggandeng Raka. Sesampai di dapur, mata saya kembali terbelalak. Tante Santi dan beberapa kerabat wanita sudah membuka lemari, mengeluarkan botol minuman dingin, kue, dan buah tanpa bertanya. Bu Lastri membuka tutup panci, mengendus semur ayam yang saya masak khusus untuk makan siang Raka. Makanan cuma segini, mana cukup untuk kami semua, Bu Lastri berkata sinis. Kami ada 18 orang. Loh, cepat buatkan minuman manis, lalu masak yang banyak untuk makan siang. Atau kalau kamu malas, pesan saja dari restoran mahal. Suamimu kan direktur, uangnya pasti banyak. Jangan pelit-pelit sama keluarga suami. Nanti rezekinya seret kalau istrinya perhitungan. Saya hanya diam. Di dalam hati, satu kalimat terus berputar. Mereka tidak tahu siapa yang sebenarnya membayar semua ini. Tante Santi mengangguk-angguk sambil mengunyah apel yang baru ia ambil paksa dari kulkas. Iya, Mi, rumahnya kelihatan mewah, tapi kok panas? AC-nya cuma di kamar, ya. Bawakan kipas angin yang paling besar ke depan. Saudara-saudaramu kegerahan semua. Mereka memerintah saya seolah saya asisten rumah tangga yang dibayar untuk melayani. Saya menarik napas panjang, menekan emosi yang sudah mendidih sampai ubun-ubun. Tangan saya mengepal erat di sisi tubuh, sampai buku-buku jari saya memutih. Saya menatap wajah-wajah itu bergantian. Kesombongan dan rasa tidak tahu malu mereka terasa begitu menyengat. Mereka datang tanpa diundang, merusak ketenangan rumah saya, mengotori tempat tinggal saya, dan kini menuntut dilayani seperti keluarga kerajaan. Andai saja mereka tahu kebenaran di balik dinding rumah ini. Andai Bu Lastri tahu bahwa rumah mewah tempatnya berpijak, perabot mahal yang ia duduki, makanan yang ia santap, tak satu pun dibeli dengan uang Arga. Andai mereka tahu Arga hanyalah pegawai biasa, sementara sayalah yang banting tulang membangun semuanya. Tapi saya memilih diam dulu. Saya memejamkan mata sejenak, menguatkan
batin. Satu hal yang pasti dalam benak saya tidak akan membiarkan diri saya diinjak lebih jauh di wilayah saya sendiri. Suasana di rumah semakin tak terkendali. Suara televisi berpadu dengan teriakan anak-anak yang saling kejar. Telinga saya berdenging. Raka akhirnya menangis terseduh karena seorang sepupu jauhnya merebut paksa mainan robot kesayangannya tanpa rasa bersalah. Saya menunduk, menggendong Raka, mengusap punggungnya pelan. Hati saya bergejolak menahan amarah. Saya menatap sekeliling. Rumah yang selalu saya jaga kini seperti kapal pecah. Bantal sofa berserakan. Remah camilan mengotori karpet bulu. Gelas-gelas kotor diletakkan di meja kaca sampai meninggalkan noda lengket. Tak satu pun dari belasan kerabat itu berniat membantu membersihkan atau sekedar menjaga etika bertamu. Mereka bersikap seolah rumah ini fasilitas umum gratis yang bebas mereka pakai dan rusak sesuka hati. Tapi mereka belum tahu pemilik sebenarnya rumah ini sedang menghitung setiap kerusakan. Belum sempat saya menghela napas, suara Bu Lastri kembali menggelegar dari lorong kamar. Rupanya ia baru selesai berkeliling memeriksa setiap ruangan tanpa izin. Wajahnya menyiratkan kekecewaan. Ia berjalan menghampiri saya, berkacak pinggang tepat di depan wajah saya. Semua mata kerabat serentak menoleh, menghentikan aktivitas mereka, seolah menanti drama apa lagi yang akan disajikan wanita yang merasa paling berkuasa itu. Rumah ini memang besar dari luar, kata Bu Lastri. Tapi kamarnya kok cuma 3? 1 kamar utama di atas, 1 kamar Raka, dan 1 kamar tamu sempit di bawah. Terus kami yang belasan orang ini mau tidur di mana? Masa saudara-saudara Arga disuruh tidur bergelimpangan di lantai seperti ikan asin dijemur? Pantang bagi keluarga ibu tidur di lantai kalau bertamu. Harusnya kamu sudah memikirkan ini sejak melihat kami datang. Saya menahan nada suara agar tetap sopan, meski hati saya meronta. Bu, saya sama sekali tidak tahu ibu akan datang membawa rombongan sebanyak ini mendadak. Tidak ada pesan atau telepon sebelumnya. Kamar tamu kami memang hanya 1, dan kasur lipat juga tidak banyak. Ini akhir pekan. Saya tidak punya persiapan apa-apa untuk menyambut belasan tamu sekaligus. Mendengar jawaban jujur itu, wajah Bu Lastri justru semakin mengeras. Alasan saja kamu ini. Kalau rumah tidak muat, ya cari solusi dong. Otak itu dipakai berpikir, suamimu kan manajer, gajinya puluhan juta tiap bulan, perusahaannya elit, uang kalian pasti berlimpah. Sekarang begini saja, ibu minta kamu segera telepon hotel bintang 5 yang dekat sini. Pesan kamar untuk kami semua, bayar pakai uang kalian. Itu baru namanya menantu yang tahu adab. Saya hampir tertawa getir. Hotel bintang 5 untuk 18 orang. Dibayar dengan uang yang menurut mereka milik Arga. Uang yang sebenarnya tidak ada. Tapi saya menelan dulu kalimat itu. Bu, kalau soal menginap, mungkin kita bisa bicarakan baik-baik dulu. Saya berkata pelan. Tapi mendadak memesan kamar untuk 18 orang itu bukan hal kecil. Bukan hal kecil bagaimana? Tante Santi menyahut dari belakang. Bagi orang kaya seperti kalian, itu kan uang receh. Jangan-jangan kamu ini diam-diam menyimpan harta suamimu untuk keluargamu sendiri, ya? Makanya pelit begini. Tuduhan itu menampar saya, tapi yang lebih menyakitkan, tak ada satupun yang membela saya. Mereka justru mengangguk, seolah tuduhan itu benar. Belum selesai sampai di situ. Beberapa anak dari rombongan itu naik ke lantai atas, masuk ke kamar Raka tanpa izin. Saat saya menyusul, saya menemukan mereka sedang mengeluarkan semua mainan Raka, melempar-lemparnya ke lantai. Lemari pakaian Raka terbuka, baju-bajunya berserakan. Salah satu anak bahkan mencoret dinding kamar dengan spidol. Raka menjerit di belakang saya, memeluk kaki saya erat-erat. Sudah, biarkan saja. Seorang ibu dari kerabat itu berkata santai sambil menggendong bayinya. Namanya juga anak-anak. Lagi pula, kalian kan mampu cat ulang. Jangan pelit sama keponakan sendiri. Ia bahkan menyuruh saya mengambilkan susu untuk bayinya. Seolah saya pengasuh yang harus siap kapan saja. Saya membereskan kamar Raka dalam diam. Tangan saya gemetar. Bukan karena lelah, tapi karena menahan amarah. Tapi malam itu, mereka belum tahu, setiap kerusakan kecil ini
sedang saya catat satu persatu. Saat makan malam tiba, masalah baru muncul. Makanan dari restoran yang saya pesan untuk 18 orang. Ternyata masih dianggap kurang. Kok cuma ayam goreng dan rendang biasa? Keluh seorang kerabat sambil mengaduk piringnya. Katanya, orang kaya. Masa tidak ada makanan yang lebih mewah? Lain kali, pesan dari hotel saja. Mereka menyisakan makanan setengah dimakan, membuangnya begitu saja. Lalu meminta dipesankan menu lain. Tidak ada satupun yang berkata terima kasih. Tidak ada satupun yang menghargai bahwa setiap piring di meja itu adalah uang yang saya keluarkan. Anak-anak menumpahkan minuman manis ke karpet bulu mahal saya. Dan para orang tua hanya tertawa. Bu Lastri bahkan menyuruh saya membersihkannya saat itu juga, biar tidak menempel. Kamu kan yang punya rumah? Ya kamu yang bersihkan. Saya berlutut membersihkan noda itu, sementara mereka menonton dari sofa sambil menikmati makanan yang saya bayar. Di detik itu, saya bersumpah dalam hati. Ini adalah malam terakhir mereka memperlakukan saya seperti ini. Menjelang sore, Bu Lastri memanggil saya lagi. Kali ini ia memegang sebuah kantong belanja. Dahlia, ini daftar belanja untuk seminggu ke depan. Beras, minyak, ayam, daging, susu untuk anak-anak. Pokoknya semua kebutuhan 18 orang. Kamu yang urus, ya. Dan ini, ia menyodorkan secari kertas lagi. Ada beberapa saudara yang sakit di kampung, butuh biaya berobat. Kamu transfer saja masing-masing 2 juta. Suamimu kan kaya, tidak akan terasa. Saya menatap daftar itu. Belanja seminggu untuk 18 orang. Ditambah uang untuk kerabat di kampung. Mereka memperlakukan dompet saya seperti sumur tanpa dasar. Saya hanya berkata, saya catat dulu, Bu. Padahal di dalam hati, saya sedang menghitung sesuatu yang sama sekali berbeda. Tak lama, Tante Santi datang lagi. Kali ini ia memegang kalung emas imitasi yang ia kenakan, lalu menunjuk ke arah saya dengan nada iri. Dahlia, kamu kan istri orang kaya. Masa perhiasanmu biasa-biasa saja? Nanti kalau ke pesta, malu-maluin keluarga. Begini saja, besok kita ke toko emas. Kamu belikan aku dan ibu masing-masing 1 gelang. Hitung-hitung oleh-oleh untuk keluarga yang sudah jauh-jauh datang. Ia tertawa, seolah meminta gelang emas adalah hal paling wajar di dunia. Saya tidak menjawab. Saya hanya tersenyum tipis, karena saya tahu sebentar lagi semua tuntutan ini akan berbalik menjadi rasa malu yang tak akan pernah mereka lupakan. Tapi tuntutan itu belum berhenti. Sore itu, beberapa kerabat berkeliling ke lantai bawah dan menemukan ruang kerja saya. Mereka membuka pintunya, masuk tanpa izin, dan mulai mengaduk-aduk dokumen di meja saya. Untung saya datang tepat waktu sebelum mereka menemukan map coklat itu. Ruangan ini bagus, loh, kata salah seorang dari mereka. Sayang, dipakai kerja saja. Mending dijadikan kamar buat kami yang laki-laki. Kamu kan bisa kerja di kafe. Orang kaya gampang cari tempat. Saya menutup pintu ruang kerja itu rapat-rapat dan menguncinya. Itu satu-satunya ruangan yang tidak akan saya biarkan mereka jamah. Di dalam sanalah tersimpan kebenaran yang akan mengubah segalanya. Tapi mereka tidak tahu itu. Mereka hanya menganggap saya menantu yang sok rahasia. Menjelang petang, seorang bibi tua dari rombongan itu duduk di samping saya dan dengan nada manis yang dibuat-buat, mulai menghitung kamar dan luas tanah rumah saya. Rumah sebesar ini. Sayang kalau cuma ditinggali bertiga. Bagaimana kalau sebagian keluarga tinggal di sini saja secara permanen? Toh kalian mampu menanggung. Lagi pula, namanya juga keluarga. Harus saling berbagi rejeki. Ia berbicara seolah rumah saya adalah harta warisan bersama yang wajib dibagi. Saya menyadari satu hal mengerikan saat itu. Mereka tidak datang untuk berlibur. Mereka datang untuk tinggal, untuk mengakar, untuk menisap habis segalanya. Dan kalau saya membiarkannya hari ini, mereka tidak akan pernah pergi. Saya tidak punya pilihan selain mengakhiri semua ini sekaligus, dengan cara yang tak akan bisa mereka bantah. Saat itulah pintu kamar utama terbuka. Arga keluar dengan rambut acak-acakan. Baru bangun tidur. Wajahnya mengantuk. Lalu berubah panik melihat rumah penuh kerabatnya.
Saya berharap akhirnya ada yang akan membela saya. Saya keliru lagi. Arga. Bu Lastri langsung menghampiri anaknya. Suaranya mendadak manja. Untung kamu bangun. Istrimu ini susah sekali diatur. Ibu cuma minta dia pesankan hotel untuk keluarga. Tapi dia banyak alasan. Katanya tidak ada persiapan. Memangnya begitu cara memperlakukan mertua? Arga menatap saya. Saya menunggu. Saya menunggu ia berkata, Bu, ini rumah kami. Kami yang menentukan. Saya menunggu ia membela istrinya. Tapi yang keluar dari mulutnya justru kalimat yang meremukkan hati saya. Dahlia. Kenapa? Kamu bikin masalah, Arga berkata dengan nada datar, di depan semua orang. Ibu cuma minta tolong, kamu kan bisa atur, pesan saja hotelnya, beres. Jangan bikin ibu malu di depan keluarga. Saya terdiam. Bukan karena tidak punya jawaban, tapi karena di detik itu, saya akhirnya melihat dengan jelas siapa pria yang saya nikahi. Pria yang lebih takut dianggap miskin oleh keluarganya daripada peduli pada istrinya sendiri. Pria yang rela istrinya dihina, asalkan topeng kayanya tetap utuh. Sepanjang siang itu, saya melayani mereka seperti yang mereka mau. Saya memesan makanan untuk 18 orang dari restoran. Saya menyajikan minuman. Saya membereskan tumpahan dan pecahan. Bukan karena saya takut, tapi karena saya sedang berpikir sangat tenang. Sangat dingin. Sore harinya, para kerabat menyalakan semua pendingin udara di setiap ruangan. Membuka kulkas berulang kali. Mencuci pakaian mereka dengan mesin cuci saya, dan menjemur baju di seluruh penjuru taman. Listrik dan air mengalir tanpa henti. Salah satu kerabat bahkan menelpon teman-temannya di Jakarta, mengundang mereka datang menikmati rumah mewah saudara yang kaya. Rombongan 17 orang itu terancam bertambah, dan tak ada yang merasa perlu meminta izin. Saya melihat Arga di sudut ruangan, sedang berbisik-bisik dengan seorang sepupunya. Saya tidak sengaja mendengar potongan pembicaraan mereka. Sepupunya meminjam uang, dan Arga, demi menjaga gengsinya, menyanggupi. Tenang, nanti aku transfer. Bagi keluargaku, segitu kecil, katanya. Padahal ia tahu betul, uang itu harus ia minta diam-diam dari saya. Atau ia tambah dari utang yang makin menumpuk. Sementara mereka tertawa-tawa menikmati hidangan yang saya bayar. Saya diam-diam masuk ke ruang kerja saya di lantai bawah. Saya membuka laci, mengeluarkan sebuah map coklat tebal. Di dalamnya tersimpan semua jawaban, tapi belum waktunya. Belum. Menjelang malam, kekacauan justru memuncak. Salah satu kerabat pria, namanya Om Darto, menyenggol pajangan kaca kesayangan saya hingga jatuh dan pecah berkeping. Itu hadiah dari klien pertama saya, 12 tahun lalu. Tak ternilai bagi saya. Om Darto hanya menatapnya sekilas, lalu berkata enteng, "Ya, pecah. Tapi tidak apa-apa, kan? Orang kaya pasti bisa beli lagi." Saya menatap pecahan itu. Tidak ada yang minta maaf. Tidak ada yang membantu memungut. Mereka melangkahi pecahan kaca itu seolah hanya sampah. Tak lama, Tante Santi mendekati saya dengan ponsel di tangan. Rupanya sejak siang, ia sibuk menelepon kerabat lain di kampung. Dahlia, katanya keras. Tadi ibu cerita ke saudara-saudara di kampung kalau menantunya pelit, tidak mau melayani keluarga suami. Sekarang semua orang sekampung tahu. Loh, malu kan? Kamu. Makanya, jadi istri yang tahu diri. Jadi begitu. Mereka sudah menyebarkan cerita versi mereka ke seluruh kampung. Saya, perempuan yang menanggung semua biaya hidup keluarga ini, dicap sebagai menantu durhaka yang pelit. Sementara Arga, pria yang hidup dari uang istrinya, dipuja sebagai direktur dermawan. Malam itu, saat sebagian kerabat mulai tidur, saya turun ke dapur untuk minum. Di sana, saya bertemu Mbak Asih, asisten rumah tangga yang sudah 5 tahun bekerja dengan saya. Ia menatap saya dengan mata berkaca. "Bu Dahlia," bisiknya. Saya tidak tahan melihat ibu diperlakukan seperti ini. Ibu yang membangun semua,
Ibu yang menggaji saya, tapi mereka memperlakukan ibu seperti pembantu dan saya seperti budak. Tadi siang, Tante Santi menyuruh saya mencuci pakaian dalam belasan orang dan mengatai saya malas saat saya kewalahan. Saya menggenggam tangan Mbak Asih. Sabar, Mbak. Sebentar lagi, semua akan berubah. Saya janji. Mbak Asih mengangguk. Lalu diam-diam membantu saya menyiapkan sesuatu. Ia mengumpulkan struk-struk belanja, daftar barang yang rusak, dan mencatat setiap permintaan tak masuk akal yang dilontarkan para kerabat sejak pagi. Ternyata, saya tidak sepenuhnya sendirian. Saat semua sudah tidur berdesakan di ruang tamu, saya duduk sendirian di ruang kerja. Map coklat itu terbuka di hadapan saya. Akta rumah, atas nama saya. Buku tabungan perusahaan, atas nama saya. Surat-surat kepemilikan kendaraan, atas nama saya. Dan satu lembar yang paling penting, slip gaji Arga yang asli, yang selama ini ia sembunyikan dari ibunya. Saya membuka laptop, membuka catatan keuangan rumah tangga selama 3 tahun terakhir. Setiap angka berbicara. Cicilan rumah, semua dari rekening saya. Tagihan listrik, air, internet, semua dari saya. Sekolah, Raka, asuransi, bahkan amplop lebaran yang dibanggakan Arga, semua dari keringat saya. Sementara gaji Arga yang katanya puluhan juta itu bahkan tidak mampu menutupi sepertiga dari pengeluaran bulanan kami. Saya menelepon satu orang, Pak Tono, notaris yang sudah lama mengurus dokumen perusahaan saya. Pak Tono, maaf mengganggu malam-malam. Saya berkata, tenang, besok pagi bisa tolong datang ke rumah saya? Saya butuh Bapak membawa salinan resmi semua dokumen kepemilikan. Lengkap. Saya akan menjelaskan beberapa hal kepada keluarga. Dan saya ingin semua disaksikan secara sah. Pak Tono setuju. Saya menutup telepon, lalu menatap map itu lama sekali. Selama bertahun-tahun, saya menyimpan kebenaran ini demi harga diri Arga. Tapi harga diri yang dijaga dengan kebohongan bukanlah harga diri. Itu hanya topeng. Dan besok topeng itu akan saya lepas. Di depan semua orang. Saya tidur dengan hati yang anehnya tenang. Untuk pertama kalinya sejak rombongan itu datang, saya tahu persis apa yang harus saya lakukan. Pagi harinya, suasana di rumah saya makin parah. Para tamu bangun dan langsung menuntut sarapan untuk 18 orang. Anak-anak kembali berlarian. Dapur saya berantakan. Dan Bu Lastri sudah duduk di ruang tamu seperti ratu menunggu dilayani. Dahlia, mana sarapannya? Bu Lastri berseru. Lama sekali. Lalu soal hotel kemarin, kamu sudah pesan? Belum. Ibu tidak mau keluarga tidur di lantai lagi malam ini. Kalau perlu, kontrak rumah sekalian untuk kami selama sebulan ke depan. Toh kalian mampu. Sebulan. Mereka berniat tinggal sebulan, dan saya yang harus membiayai semuanya. Saya tidak menjawab. Saya hanya berkata pelan, Bu, sebentar lagi ada tamu penting yang datang. Saya minta semua duduk dulu di ruang tamu. Ada hal penting yang harus saya sampaikan kepada seluruh keluarga. Tepat pukul 9, bel berbunyi. Kali ini saya yang menunggu tamu. Pak Tono masuk dengan setelan rapi, membawa tas kerja berisi map-map dokumen. Para kerabat menatapnya bingung. Arga, yang baru keluar dari kamar, langsung pucat melihat siapa yang datang. Ia mengenali Pak Tono. Siapa ini? Tanya Arga terbata. Saya berdiri di tengah ruangan, di depan semua orang. Suara saya tenang, tapi jelas. Sebelum kita bicara soal hotel, soal kamar, soal siapa yang harus melayani siapa, saya ingin meluruskan satu hal. Sesuatu yang sudah terlalu lama saya simpan. Saya membuka map pertama. Ini akta kepemilikan rumah ini. Rumah ini atas nama saya, Dahlia. Bukan atas nama Arga. Saya yang membelinya dengan uang dari bisnis saya. Ruangan langsung hening. Bu Lastri mengernyit. Apa maksudmu? Ini rumah anak ibu. Bukan. Bu, saya membuka map kedua. Ini surat kepemilikan mobil di garasi. Atas nama saya. Ini buku rekening perusahaan.
perusahaan jasa boga yang saya dirikan dan saya pimpin sendiri. Semua penghasilan keluarga ini selama 10 tahun berasal dari sini, dari saya. Saya menatap Arga, lalu mengeluarkan 1 lembar terakhir. Dan ini, slip gaji Arga, yang asli. Arga bukan direktur, Bu. Bukan manajer, ia pegawai biasa. Dengan gaji yang bahkan tidak cukup untuk membayar listrik rumah ini selama sebulan. Selama ini, dialah yang berpura-pura kaya. Dan sayalah yang membayar semua kepura-puraan itu. Wajah Bu Lastri berubah. Dari sombong menjadi tak percaya, lalu menjadi malu yang luar biasa. Ia menoleh ke Arga, mulutnya bergetar. Arga, ini tidak benar, kan? Kamu direktur, kamu yang bilang sendiri. Arga tidak bisa menjawab. Wajahnya merah, lalu pucat. Lalu menunduk. Setiap dokumen yang Pak Tono bentangkan di atas meja adalah bukti yang tak bisa ia bantah. Topeng yang ia jaga selama bertahun-tahun runtuh dalam hitungan menit di depan seluruh keluarga yang ia banggakan. Pak Tono berdiri, menjelaskan dengan tenang dan resmi. Saya notaris yang mengurus seluruh dokumen ini. Semua sah secara hukum. Rumah ini, perusahaan, dan kendaraan seluruhnya atas nama Ibu Dahlia. Saya hadir di sini untuk memastikan tidak ada yang bisa membantah keabsahannya. Suara Pak Tono yang datar dan resmi membuat ruangan semakin sunyi. Ini bukan lagi pertengkaran keluarga. Ini kenyataan hitam di atas putih. Tante Santi yang kemarin paling lantang, kini bungkam. Wajahnya yang biasa penuh percaya diri, kini pucat pasi. Gelang emas imitasi yang kemarin ia minta saya belikan, kini terasa seperti olok-olok bagi dirinya sendiri. Para kerabat yang kemarin merebahkan diri di sofa saya, kini duduk kaku. Tak berani menatap saya. Om Darto, yang kemarin memecahkan pajangan kaca saya dengan enteng, kini menunduk dalam-dalam. Ibu muda yang menyuruh saya mengambilkan susu untuk bayinya, kini sibuk menyembunyikan wajahnya. Ruangan yang kemarin penuh tawa sombong, kini sunyi seperti kuburan. Jadi, saya melanjutkan dengan tenang. Kalian datang ke rumah saya tanpa diundang. Kalian merusak barang saya, mengotori rumah saya, menghina saya di depan keluarga, bahkan menyebarkan cerita bohong ke seluruh kampung bahwa saya menantu yang pelit. Padahal seluruh hidup mewah yang kalian nikmati di sini, saya yang membayarnya. Saya mengeluarkan sebuah map lagi, map yang dikumpulkan Mbak Asih semalam. Dan ini daftar semua kerusakan dan pengeluaran sejak kalian datang. Pajangan kaca yang pecah, dinding kamar anak saya yang dicoret, makanan restoran untuk 18 orang, tagihan listrik dan air yang membengkak. Saya tidak akan menagih kalian, tapi saya ingin kalian tahu, setiap rupiah yang kalian hambur-hamburkan kemarin adalah hasil kerja keras saya, bukan suami saya. Tidak ada yang berani membantah. Bukti hitam di atas putih sudah berbicara lebih keras daripada teriakan mereka kemarin. Bu Lastri terduduk lemas di sofa, tangannya menutupi wajah. Untuk pertama kalinya sejak ia menginjakan kaki di rumah ini, ia tak punya satu kata pun untuk dilontarkan. Saya tidak akan mengusir kalian dengan kasar, saya berkata. Tapi mulai sekarang, ada aturan di rumah ini. Rumah ini milik saya, maka yang berlaku adalah aturan saya. Siapapun yang ingin menumpang harus menjaga rumah, membantu membersihkan, dan menghormati pemiliknya. Tidak ada lagi perintah, tidak ada lagi tuntutan hotel, tidak ada lagi penghinaan. Kalau ada yang tidak setuju, pintu terbuka lebar. Silakan. Satu persatu, kerabat itu mulai mengemasi barang mereka. Tidak ada yang berani protes. Rasa malu yang mereka rasakan jauh lebih besar daripada keinginan untuk tetap menumpang. Dalam waktu 1 jam, rombongan 17 orang yang kemarin merangsek masuk seperti air bah, kini keluar satu persatu dengan kepala tertunduk. Tante Santi, yang kemarin paling banyak menghina saya, keluar tanpa berani menatap mata saya. Om Darto meletakkan sejumlah uang di meja, gemetar, berkata lirih bahwa itu untuk mengganti pajangan yang ia pecahkan. Saya tidak mengambilnya. Saya hanya berkata, simpan saja. Om, yang pecah bukan cuma kaca itu. Ia mengerti maksud saya.
lalu pergi dengan wajah merah padam. Bu Lastri adalah yang terakhir. Ia berdiri di ambang pintu, menatap saya dengan mata berkaca. Dahlia. Ibu? Ibu tidak tahu, katanya pelan. Suaranya tak lagi melengking. Itu masalahnya. Bu, saya menjawab. Ibu tidak pernah mau tahu. Ibu hanya percaya pada kebanggaan palsu yang anak ibu ciptakan. Ibu datang ke sini sebagai tamu, tapi memperlakukan saya seperti pelayan. Padahal, kalau saja ibu bertanya dengan baik-baik, kalau saja ibu menghormati saya sebagai manusia, pintu rumah ini akan selalu terbuka untuk ibu. Bu Lastri tidak menjawab, ia hanya menunduk. Lalu melangkah keluar mengikuti rombongannya. Pagar besi rumah saya tertutup. Dan untuk pertama kalinya dalam 2 hari, rumah saya kembali sunyi. Setelah semua pergi, rumah kembali sunyi. Tapi sunyi. Kali ini terasa berbeda, bukan sunyi yang menekan, melainkan sunyi yang lega. Saya memungut pecahan pajangan kaca, membersihkan noda di karpet, mengembalikan rumah saya seperti semula. Mbak Asih membantu saya, dan untuk pertama kalinya sejak kemarin, ia tersenyum. Raka berlari memeluk kaki saya dan ikut tersenyum. Arga masih duduk di sofa, menatap dokumen-dokumen di meja. Dahlia, ia akhirnya berkata, suaranya parau. Maafkan aku. Aku hanya tidak ingin keluargaku tahu aku gagal. Saya menatapnya lama. Saya tidak marah lagi. Saya hanya lelah. Arga, aku tidak pernah menuntutmu jadi kaya. Aku tidak pernah malu. Kamu pegawai biasa. Yang aku minta hanya satu. Jangan biarkan aku dihina demi menjaga gengsimu. Tapi kemarin saat aku paling membutuhkanmu, kamu memilih membela ibumu dan menyuruhku diam. Kamu lebih takut terlihat gagal di depan keluargamu daripada takut kehilangan aku. Aku akan berubah, Arga berkata. Suaranya bergetar. Beri aku kesempatan. Kamu sudah punya banyak kesempatan. Arga, saya menjawab pelan. Setiap kali aku menelan penghinaan demi menjaga gengsimu, itu adalah kesempatan. Setiap kali aku membayar utangmu tanpa bertanya, itu adalah kesempatan. Aku tidak bisa terus hidup melindungi seseorang yang bahkan tidak mau melindungiku. Air mata Arga jatuh. Tapi air mata itu datang terlambat. Terlalu terlambat. Saya tidak langsung mengambil keputusan besar malam itu. Saya memberi waktu untuk diri saya. Dan untuk Arga. Tapi dalam minggu-minggu berikutnya, saya menyadari sesuatu yang sebenarnya sudah lama saya tahu. Cinta tidak bisa hidup sendirian kalau hanya satu orang yang menjaganya selama bertahun-tahun. Saya yang membangun rumah ini, menjaga rahasia ini, melindungi harga diri Arga. Dan ketika saatnya ia membalas, ia justru memilih gengsinya. Saya akhirnya mengajukan gugatan cerai. Bukan dengan kemarahan, melainkan dengan ketenangan seorang perempuan yang telah selesai berjuang sendirian. Saya menyerahkan surat itu pada Arga di ruang tamu yang sama, tempat ia kemarin menyuruh saya diam. Ia menerimanya dengan tangan gemetar, membacanya dengan mata yang basah. Ia tidak melawan. Ia tahu, ia telah membuang sesuatu yang sangat berharga demi debu kesombongan. Aku tidak membencimu, Arga. Saya berkata dengan suara lembut namun tegas. Tapi aku sudah tidak lagi mengenali pria yang dulu kunikahi. Kamu mencintai egomu lebih dari kamu mencintai keluargamu sendiri. Aku sudah lelah hidup dalam ilusi yang kamu bangun. Cukup sampai di sini. Aku tidak ingin Raka tumbuh besar melihat ayahnya hidup dari kebohongan dan tidak punya harga diri. Arga hanya bisa menunduk. Setiap kata yang saya ucapkan adalah kebenaran yang selama ini ia hindari. Saya tidak menunggu jawabannya. Saya masuk kembali ke dalam rumah dan menutup pintu itu perlahan. Bunyi kunci yang saya putar dari dalam terdengar seperti ketukan palu hakim yang mengesahkan akhir dari sebuah babak. Tanpa saya di sisinya, kepura-puraan Arga runtuh sempurna. Tanpa rumah saya, tanpa uang saya, ia harus kembali ke kenyataan yang selama ini
ia tutupi. Ia pindah ke kontrakan kecil di pinggiran kota. Ternyata, selama bertahun-tahun ia diam-diam berutang demi membeli barang-barang mewah untuk menjaga citranya di depan keluarga. Jam tangan mahal, gawai keluaran terbaru, amplop tebal setiap lebaran. Semua dibeli dengan utang yang ia sembunyikan dari saya. Kini, utang itu menagih dan tak ada lagi saya untuk menutupinya. Telepon Arga berdering tanpa henti. Bukan dari kerabat yang dulu memujanya, melainkan dari penagih utang. Satu persatu barang mewahnya ia jual untuk menutupi cicilan. Mobil, jam tangan, gawai, semua lenyap. Pada akhirnya, yang tersisa dari pernikahan megah namun hampa itu hanyalah selembar surat cerai. Ia harus bekerja serabutan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, hanya untuk makan sehari-hari dan mencicil utang yang entah kapan akan lunas. Yang lebih menyakitkan bagi Arga, keluarga besar yang dulu ia banggakan, kini berbalik menjauhinya. Mereka yang dulu memuji-mujinya sebagai direktur sukses, kini membicarakannya sebagai pria gagal yang hidup dari uang istri. Kebanggaan yang ia jaga mati-matian selama bertahun-tahun justru menjadi sumber rasa malunya yang paling dalam. Bu Lastri akhirnya pulang ke kampung. Cerita tentang anaknya yang ternyata hanya pegawai biasa dan menantu yang selama ini menanggung segalanya telah menyebar ke seluruh kampung. Persis seperti cerita bohong yang dulu ia sebarkan tentang saya. Bedanya, kali ini yang tersebar adalah kebenaran. Rasa malu itu terlalu berat untuk ia tanggung di tengah orang-orang yang dulu ia banggai. Ia yang dulu paling lantang menuntut dilayani, kini memilih hidup menyendiri, jauh dari sorotan. Para kerabat yang dulu merangsek masuk ke rumah saya, satu persatu menghilang dari kehidupan Arga dan Bu Lastri. Saat tidak ada lagi rumah mewah untuk ditumpangi, tidak ada lagi uang untuk dikuras, mereka pun pergi mencari mangsa lain. Begitulah sifat para benalu. Mereka hanya menempel selama ada yang bisa diisap dan terbang pergi saat pohonnya kering. Sementara itu, saya dan Raka memulai hidup baru. Saya tetap menjalankan bisnis saya, kini dengan lebih tenang, tanpa beban menjaga kebohongan siapapun, tanpa harus menyisihkan uang diam-diam untuk menutupi utang Arga. Perusahaan saya justru berkembang lebih pesat. Saya membuka cabang baru, mempekerjakan lebih banyak orang. Dan untuk pertama kalinya, saya menjalani hidup tanpa harus berpura-pura tentang apapun. Raka tumbuh menjadi anak yang ceria. Ketakutan yang dulu ia rasakan saat rumah dipenuhi orang asing perlahan menghilang. Ia mendapatkan kasih sayang penuh dari saya dan dari nenek kandungnya, ibu saya, yang kini tinggal bersama kami. Rumah yang dulu dipenuhi teriakan dan tuntutan, kini dipenuhi tawa anak kecil dan aroma masakan ibu saya di dapur. Mbak Asih masih bekerja dengan saya, kini dengan penghormatan yang layak ia terima. Saya menaikkan gajinya dan memperlakukannya seperti bagian dari keluarga. Karena saya tahu, di saat tergelap, dialah yang berdiri di sisi saya, bukan suami saya sendiri. Saya belajar satu hal, melepaskan sesuatu yang merusak diri kita bukanlah kekalahan, itu adalah keberanian. Dan kadang, rumah yang paling damai bukanlah rumah yang paling besar, melainkan rumah tempat kita tak perlu lagi berpura-pura. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah mengabaikan orang yang tulus berkorban demi membangun hidupmu. Dan jangan pernah menjaga kebanggaan palsu dengan mengorbankan orang yang paling mencintaimu. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang menanggung segalanya dalam diam, yang menjaga harga diri pasangannya sampai melupakan harga dirinya sendiri. Kalau kalian salah satunya, ketahuilah, menjaga seseorang tidak berarti membiarkan diri kalian diinjak. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Arga. Suami yang lebih takut terlihat gagal daripada takut kehilangan istrinya. Yang memilih panggung sandiwara daripada kejujuran rumah tangga. Mereka baru sadar nilai sebuah permata setelah permata itu hilang dari genggaman. Dan di luar sana, ada pula para ibu mertua seperti Bu Lastri yang menuntut dilayani atas nama keluarga, tanpa pernah bertanya,
siapa sebenarnya yang membayar semua itu. Kesombongan mereka kerap runtuh oleh satu lembar kebenaran. Ada juga keluarga-keluarga benalu di luar sana yang datang bukan untuk menyambung silaturahmi, melainkan untuk mengisap habis apa yang bisa mereka ambil. Mereka menempel selama pohonnya berbuah dan terbang pergi saat pohon itu kering. Jangan pernah biarkan mereka menjadikan kebaikan kalian sebagai kelemahan yang bisa diinjak. Pada akhirnya, Arga hidup dengan penyesalan dan utang yang menjeratnya. Bu Lastri kembali ke kampung dalam rasa malu. Sementara, saya menemukan kembali diri saya yang sempat hilang dan membangun masa depan yang tenang untuk anak saya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih bertahan dalam kebohongan yang nyaman atau memilih kebenaran yang menyakitkan tapi membebaskan. Saya memilih yang kedua. Dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian pernah berada di posisi seperti saya? Dipaksa melayani orang-orang yang tak pernah menghargai kalian. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita ini.